أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenalkan bertatap muka di kesempatan yang insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan kita semua, Allah berkahi kita semua dalam waktu yang sedang kita jalani ini. Semoga apa yang kita lakukan berupa perhatian kita, mendengarkan kita, duduknya kita, semoga ini menjadi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surganya kepada kita insyaallah. Semoga dengan amal yang sedikit ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hambanya yang memperoleh surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bikhafillah ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita akan mencoba melanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan ilmu ya, tentang belajar dalam pembahasan sebuah kutaib atau kitab kecil yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan tentang pengagungan terhadap ilmu, di mana kitab ini karya salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pembahasan di dalam kitab ini berupa poin-poin. Ada 20 poin yang dimana beliau sebutkan ya, pengarang sebutkan poin-poin ini dengan disebut ma'kid atau ikatan atau simpul. Simpul. Jadi ada 20 simpul. Jadi untuk menguatkan sesuatu maka perlu ikatan, perlu tali. Maka beliau menyebutkan poin-poin yang akan menjadikan ilmu itu kuat, ya, maka beliau istilahkan dengan al-ma'aqid atau poin simpul atau ikatan. Taib ikhwafillah ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kemarin kita sudah membahas sampai ke al-ma'qid as-sadis, sampai ke simpul yang ke-6. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ma'qid as-sabi, tentang ikatan atau simpul yang ke-7. Dan tanpa berpanjang lebar, saya coba akan presentasikan yang berkaitan dengan materi hari ini insyaallah. Sip. Nah, di sini ada judul ya, ini al-ma'qid as-sabi. Al-ma'qid as-sabi yaitu sebentar, saya coba ganti dulu warnanya. Al-ma'qid as-sabi yaitu simpul
yang ketujuh. Di simpul yang ketujuh, ikatan yang ketujuh. Apa yang akan beliau bahas? Kata beliau adalah al-mubadaratu ila tahsilihi. Al-mubadarah itu bersegera. Bersegera. Ila tahsilihi. Ila untuk ya atau ke untuk ini tahsilihi memperolehnya. Maksudnya adalah memperoleh ilmu. Jadi bersegera untuk memperoleh ilmu. Waqtina musinnis sibah. Waqtinam, iktinam ini menggunakan mengoptimalkan bisa ya. Sin ini usia. As-siba ini kanak-kanak. Wasyababi masa muda. Jadi kata beliau, kata muallif hafizahullah ta'ala, beliau menamakan ikatan yang ketujuh ini dengan judul al-mubadaratu ila tahsilihi, bersegera untuk memperoleh ilmu. Waqtina musinnis siba wasyababi, kemudian menggunakan usia anak-anak ya, usia kecil, wasyabab, dan juga masa muda. Tapi yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang kita pahami ya, fase hidup kita itu ada 3. Satu adalah fase anak-anak. Fase anak-anak. Remaja, bisa balita dan remaja ini masuk ke dalam fase ini. Yang kedua, fase muda. Masa muda ini ya masa pemuda. Sudah balik ya sampai kurang lebih usia antara 20 ya sampai 45 lah ya atau 40. Nah, yang ketiga adalah fase tua. Nah, fase tua ini adalah usia antara 40 ke atas. Ya, 40 ke atas. Ini sudah masuk fase tua. Dan yang keempat, sebetulnya tidak ada ya, ini 3 saja, karena ini masalah kehidupan kita. Yang keempat adalah fase kematian. Fase kita tidak ada lagi di alam dunia ya, subhanallah. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan, ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, nah di mana anak-anak atau masa remaja ya balita inilah fase lemah. Jadi yang pertama ini fasenya fase lemah. Yang kedua, fase pemuda ini fase kuat. Kedua, fase kuat. Fase mampu untuk mengangkat beban-beban berat. Fase di mana dia mampu berlari cepat. Fase di mana dia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya yang sangat besar. Inilah fase muda. Yang ketiga adalah fase lemah lagi. Ya. Jadi ada dari 3 fase ini sebetulnya kita mengalami 2 hal, yaitu kelemahan dan kekuatan. Fase di mana kita lemah, fase di mana kita kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari dha'f, dari kelemahan. Inilah awal mula kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Ketika masih bayi kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita balita kita masih lemah, tidak kita bisa berbuat apa-apa. Ini fase lemah. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Nah, kemudian Allah jadikan yang awalnya lemah, kemudian Allah jadikan kuat. Masya Allah. Ini fase yang kedua ya. Yang tadinya lemah, kemudian akhirnya sekarang menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, ini. Kemudian Allah jadikan yang tadinya fase kuat ya menjadi lemah kembali. Allahu Akbar. Ya, menjadi lemah kembali. Wa syaibah, kemudian beruban, tua. Allahu Akbar. Ya, inilah fase manusia. Awalnya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Nah, inilah
Ya khafil yang semoga Allah muliakan, fase kita seluruhnya insya Allah ya. Maka ketika masa muda, masa kanak-kanak dan masa muda hendaklah digunakan untuk meraih ilmu. Meraih apa? Ilmu. Ya khafil yang semoga Allah muliakan, ini adalah kaitannya dengan waktu. Kaitannya dengan waktu. Di mana waktu ini begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking berharganya waktu sampai Allah bersumpah, ya kan? Allah bersumpah dengan beberapa fase waktu. Beberapa fase waktu. Apa saja? Misal, wadduha, demi waktu duha. Kemudian walail, demi waktu malam. Kemudian wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar, demi waktu secara umum, secara mutlak. Masya Allah. Nah, khusus dengan wal asri, ini Allah bersumpah dengan seluruh waktu. Ya, bukan hanya waktu asar, walaupun ada sebagian mufassir mengatakan ini waktu asar. Tapi sebagian mufassir lain adalah waktu seluruhnya. Dari mulai awal kita lahir sampai kita wafat lagi. Ini adalah al-asr. Bahkan dari mulai awal penciptaan sampai kehancuran nanti hari kiamat, sampai nanti kita dimasukkan ke dalam surga atau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ya. Atau khususnya adalah ketika kita berada di dalam kehancuran yaitu kiamat, maka inilah yang disebut dengan al-asr menurut Al-Qur'an, wallahu a'lam. Demikian yang di dalam tafsir As-Sa'di. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu ini. Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Innal insan lafi khusrin. Ini kita nerjemahinnya ada di dalam kerugian. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini inna di sini adalah huruf taukid. Huruf taukid artinya penegasan. Penegasan. Al-insan lafi. Nah, ini juga sama huruf taukid juga. Ini sama juga penegasan. Penegasan. Maka asalnya adalah al-insanu fi khusrin. Manusia itu berada di dalam kerugian. Karena ada kalimat inna, maka diulang jadi 2 kali. Al-insanu fi khusrin, al-insanu fi khusrin. Kemudian ditambah lagi ada kalimat lam di sini, ada huruf lam lagi. Ini juga taukid, maka seolah-olah diulang jadi menjadi 3 kali. Al-insanu fi khusrin, al-insanu fi khusrin, al-insanu fi khusrin. Manusia itu berada di dalam kerugian, manusia itu berada di dalam kerugian, manusia itu berada di dalam kerugian. Allahu Akbar. Artinya seluruh manusia berada di dalam kerugian. Dan di sini alif lam di sini adalah alif lam lil jinsi, seluruhnya. Artinya seluruh manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik itu yang tinggi maupun yang pendek. Baik itu yang putih maupun yang hitam. Seluruh yang menjadikan namanya manusia, ya, seluruh yang namanya manusia, maka dia akan berada di dalam kerugian. Allahu Akbar, ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali juga orang-orang yang selalu bertawasau. Tawasi itu orang-orang yang memberikan wasiat di dalam kebenaran, ya, dan juga memberikan wasiat di dalam kesabaran. Tapi khafil yang semoga Allah muliakan, maka berkaitan dengan waktu ini, ya, berkaitan dengan waktu ini ada sebuah perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, "Manadimtu ala syai'in." Manadimtu ala syai'in. Tidaklah aku menyesali, tidak aku menyesal yang lebih besar yang aku sesali, min nadmi ala yaumin, daripada penyesalan terhadap suatu hari. Gharabat syamsuhu, di mana matahari itu terbenam pada hari itu, ya, mataharinya terbenam.
wa naqasa fihi ajali, kemudian berkurang usiaku, walam yazid fihi amali, tapi tidak bertambah amalanku. Masya Allah. Penyesalan yang paling besar menurut orang-orang yang soleh adalah ketika satu hari berlalu tapi tidak bertambah amal solehnya. Masya Allah. Inilah orang-orang soleh ya yang memperhatikan amal soleh agar dia mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadanya. Ya. Tapi yang semoga Allah muliakan, maka di sini ya, di sini muallif menegaskan, mumpung kita masih muda, maka gunakanlah masa muda ini ya, dan masa kanak-kanak itu dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena masa muda itu akan segera berakhir, masa muda itu akan segera pergi. Sebagaimana di dalam perkataan beliau yang awal ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmad rahimahullah taala. Al-Imam Ahmad, ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Ma syabbahtu syababa." Tidaklah aku serupakan asy-syababa, masa muda, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu ya, dengan sesuatu, bisyai'in kana fi kummi, di mana sesuatu itu ada di genggamanku. Asalnya kummi ini adalah ujung baju. Ujung apa? Baju. Jadi yang melekat di ujung itu biasanya ketika berjalan akan hilang atau akan jatuh, begitu kan? Fasakoto, maka dia akan jatuh. Ya kalau ya yang namanya ada di ujung baju begitu ya, sedikit ada misalnya apa sesuatu yang nempel begitu. Nah, itu tuh nanti akan jatuh. Lama-kelamaan akan jatuh. Kenapa? Karena tidak ada ikatan, karena tidak ada pengikat begitu ya, maka akan jatuh. Nah, ini juga diterjemahkan boleh genggamanku. Jadi tidaklah aku serupakan masa muda itu kecuali aku serupakan dengan sesuatu yang ada di genggamanku. Di genggamanku, maka kelak akan jatuh yang di genggamanku itu, yang tidak ada lagi. Artinya ya khafil yang semoga Allah muliakan, masa muda itu adalah sesaat. Masa muda itu apa? Sesaat. Tiba-tiba nanti akan datang masa tua. Subhanallah. Mohon maaf ya, saya hari ini ya, kalau di dalam pikiran atau masih di dalam hasrat keinginan itu sama dengan antum ketika masa muda. Seolah-olah saya masih muda seperti antum, masih kuliah, masih masih kuat dan lain sebagainya dalam pikiran. Tapi ternyata subhanallah, hari ini sudah di atas 40 tahun, hari ini sudah lemah, hari ini yang tadinya begini bisa, sekarang sudah tidak bisa. Yang tadinya jenggot hitam, sekarang ada putihnya. Masya Allah, ini jadi tafakur. Padahal baru asa kemarin gitu. Baru sesaat saya merasakan kuliah. Baru sesaat saya kemarin bersama dengan kawan-kawan. Baru sesaat kemarin saya merasakan begini dan begitu. Ternyata sekarang sudah berada di fase tua. Masya Allah. Begitu sesaatnya waktu yang telah kita lewati. Dan saya tidak menyampaikan sesuatu yang nisbi, tapi betul-betul yang konkret, yang nyata. Bahwa saya sendiri mengalaminya. Artinya bahwa masa muda itu ternyata sesaat akan sirna, sesaat akan hilang. Sebagaimana sesuatu yang ada di baju, ya di ujung baju akan jatuh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad, "Ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata." Tidaklah aku serupakan masa muda itu kecuali dengan sesuatu yang ada di genggamanku atau yang ada di ujung bajuku, kemudian dia akan jatuh. Allahu Akbar. Ikhwan yang semoga Allah muliakan, antum hari ini dalam keadaan masa muda tidak akan terasa. Saya yakin tidak akan terasa besok lusa ternyata terus ternyata sudah berusia sekian, sudah 40 lagi, sudah tidak akan terasa insyaallah. Masya Allah. Ikhwan yang semoga Allah muliakan, inilah indahnya perkataan dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Maka kata beliau, wal ilmu fi sinni syabab, dan ilmu ya, menuntut ilmu atau ya meraih ilmu fi sinni syabab, di masa muda asra'u,
itu lebih cepat. Maksudnya lebih cepat, ya lebih cepat hafal, lebih cepat mengerti, lebih cepat faham, ya faham mengerti ya. Lebih cepat untuk masuk, ya masuk ke dalam hati. Lebih cepat, ila nafs, masuk ke dalam jiwa. Artinya mudah diserap, mudah diserap. Ini ketika menuntut ilmu di masa muda, di masa kanak-kanak, di masa muda. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan paling kuat ta'alluq ini melekatnya. Jadi melekatnya akan kuat. Wa lusuqan, nempelnya juga kuat. Jadi menuntut ilmu ketika di masa muda itu akan lebih cepat diserap oleh hati, akan lebih cepat difahami, akan lebih cepat untuk dihafal ketika kita belajar di masa muda. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan lebih kuat nempelnya, lebih kuat melekatnya. Itulah ketika menuntut ilmu di masa muda. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah taala, yang demikian ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kata beliau, al-ilmu fis sigar, menuntut ilmu ketika masih kecil, masa anak-anak kecil. Kan naqshi fil hajar, itu bagaikan mengukir fil hajar, di atas batu. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu di masa kanak-kanak itu bagaikan kita mengukir di atas batu, membuat tulisan di atas batu. Sulit, tapi akan mudah, akan sulit juga hilangnya, akan terus menempel begitu. Maka ikhwatillahi semoga Allah muliakan, itu akan terus menempel ke dalam diri kita, kita akan mendapatkan ilmu tersebut walaupun kita belajarnya di masa muda, masa kecil. Inilah bagaikan sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu ketika di masa kecil, masa anak-anak, di masa muda, itu bagaikan mengukir di atas batu. Fakuwatu baqail ilmi fi sighari, maka kuatnya baqa nempel ya, maksudnya itu abadinya, maksudnya kekalnya ya, masa lamanya begitu. Fakuwatu baqail ilmi fi sighar, kekuatan kekalnya ilmu itu yang dituntut di masa kecil atau yang dicari di masa kecil, yang dipelajari di masa kecil, kakuwati baqain naqshi fil hajar, itu bagaikan kekuatan melekatnya ukiran di atas batu. Jadi sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwasanya menuntut ilmu itu terus melekat ya ketika masih kecil, akan lama begitu. Jadi kekuatan lamanya ilmu itu ketika dipelajari di masa kecil, masa muda, maka itu bagaikan kekuatannya, kekekalannya ya, masanya itu bagaikan nempelnya tulisan yang ditulis, yang diukir di atas batu. Masya Allah. Ini hanya masal ya, hanya perumpamaan. Saking kuatnya ilmu yang diperoleh ketika di masa muda, insya Allah. Kemudian, faman igtanama syababahu, faman, barang siapa, igtanama, yang menggunakan, yang mengoptimalkan. Bismillah. Alhamdulillah. Barang siapa yang menggunakan, mengoptimalkan syababahu, di masa mudanya. Jadi barang siapa yang mengoptimalkan masa mudanya, nala irbahu, maka ia akan memperoleh irbahu, keinginannya, cita-citanya. Jadi barang siapa yang masa mudanya dipakai untuk menuntut ilmu, maka ia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Baik, ikhwan yang semoga Allah muliakan, biasanya ya orang itu di masa betul adalah di masa usia anak-anak ya, usia 6 sampai 20-an tahun ya, 20 sekian tahun, 22, 23. Ini masa-masa keemasan untuk belajar. Kenapa? Karena ketika usia 25 apalagi 30 tahun, ya inilah hasil dari apa yang kita inginkan.
Usia 25, usia 30 tahun ya, biasanya sudah akan dapat apa yang telah kita perjuangkan di masa kecil, di masa usia yang ini, 6 sampai 22 tahun. Maka ketika usia 25 tahun, usia 30 tahun, ada yang sudah menjadi dokter, kan begitu ya. Ada yang sudah menjadi konsultan, ada yang sudah menjadi pengusaha, ada yang sudah menjadi anu terus seperti. Kenapa? Karena inilah hasil dari yang dia dapatkan di masa ini. Begitu. Maka para ulama, mereka jadi ulama di masa-masa sekian, 25-30 tahun mereka jadi ulama. Ya, kebanyakan syekh, kebanyakan para masyayikh ya, 25-30 itu sudah terlihat kematangan ilmunya, Masya Allah. Ya, kenapa? Ya karena mereka dimantapkan di Asia yang seperti ini ya. Sehingga usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu betul-betul sudah sudah melekat di dalam jiwanya dan sudah menjadi seorang yang mulia begitu ya di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan manusia insyaallah. Maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, barang siapa yang sekali lagi yang mengoptimalkan, yang menggunakan masa mudanya, maka dia akan memperoleh keinginannya. Wa hamida inda masyibihi surahu, dan akan terpujilah ketika ia masuk masa tua, surahu, kemuliaannya. Maksudnya adalah ini surah ini dari kegelapan malam, yang tadinya sulit, yang tadinya susah ya. Seorang yang berjalan di gelapnya malam, seseorang yang berada di gelap malamnya malam, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Maka kesulitan itu ternyata akan mendapatkan kebahagiaan ketika sudah terbit fajar, ketika sudah ada penerang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ya. Maka orang yang disibukkan dengan ilmu di masa mudanya, maka ketika di masa tuanya akan mulia nanti di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang semoga Allah muliakan. Kemudian ini sebagaimana ada penyair yang mengatakan igtanim sinna syabab ya fata, gunakanlah usia muda itu wahai pemuda, indal masyibi yahmadul qaumus sura, ketika nanti sudah tua, ketika nanti sudah renta, ketika nanti sudah masa tua, maka orang-orang akan memuji kemuliaannya. Ya khafil yang semoga Allah muliakan, maka inilah ya yang sebagaimana disampaikan juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Isbir ala murril jafa min muallim. Sabarlah engkau terhadap pahitnya seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena hilangnya ilmu, karena gugurnya ilmu, karena gagalnya dalam menuntut ilmu, fi nafaratihi, ketika engkau tidak lagi bersama gurumu. Wa man lam yazuq, barang siapa yang tidak merasakan dzullat ta'limi waqta sababihi, atau wa man lam yaduk, wa man lam yaduk, barang siapa yang tidak pernah merasakan dzullat ta'lim, dzullat ta'lim, kerendahan ketika dia belajar, dzullat ta'allum, kerendahan ketika dia belajar, saatan, yang sesaat itu, karena kehinaan ketika kita belajar, kita duduk gitu kan, di hadapan orang, kita berada di bawahnya, kemudian kita susah-susah begitu ya, ketika harus menyingkirkan rasa malas gitu kan, kemudian kita ngantuk juga kita kuat-kuatkan, itu kelemahan, kehinaan dalam rangka belajar. Orang ketika belajar kadang disuruh-suruh, orang ketika belajar kadang oleh guru itu disuruh-suruh, diminta ini, diminta tolong itu dan lain sebagainya. Itu dzullat ta'allum, dalam rangka kehinaan dalam belajar. Nah, barang siapa tidak merasakan kehinaan ketika belajar saatan, yang hanya sesaat itu, sesaat. Kenapa sesaat? Karena tidak akan selamanya. Antum belajar tadi usia sampai 22 tahun, 23 tahun ya. Yang sesungguhnya sebetulnya tidak ada yang batasan usia. Usia dalam menuntut ilmu itu ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Artinya berarti masa tua pun tetap belajar begitu ya. Tapi intinya yang paling ditekankan ini adalah masa yang seperti ini yang betul-betul harus dijadikan
pegangan. Artinya usia 22 tahun ini ke bawah ini, 23 tahun, 24 tahun ke bawah ini, inilah masa-masa rendahnya atau merasakan kerendahan dalam belajar. Kesusahan dalam belajar, kesulitan di dalam belajar, ya. Kadang kehinaan di dalam belajar seperti itu. Kalau tidak merasakan kehinaan dalam belajar yang hanya sesaat itu, kata beliau, tajarro'a zullal jahli tula hayatihi. Tajarro'a, maka dia akan merasakan zullal jahli, hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Jadi yang tidak merasakan hinanya belajar yang hanya sesaat itu, maka ia akan merasakan bagaimana hinanya kebodohan di sepanjang kehidupannya. Masya Allah. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Barang siapa yang luput belajar ketika di masa mudanya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah kepadanya 4 kali, karena dia sebenarnya sudah wafat, dia sebenarnya sudah meninggal, sudah tidak ada, bagikan bangkai. Dia itu seperti apa? Bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Allah musta'an. Barang siapa yang meluputkan belajar, barang siapa yang menghilangkan kesempatan emas dalam belajar, waqta syababihi, di masa mudanya, maka fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, bertakbirlah kepadanya 4 kali, karena dia sebenarnya sudah wafat, sudah meninggal. Ya, dia bagaikan bangkai yang ada di atas muka bumi ini. Allah musta'an. Ya, yang semoga Allah muliakan. Maka sekali lagi, orang yang belajar di masa muda, insya Allah di masa tuanya dia akan terpuji. Apapun itu, mau dunia, mau akhirat, insya Allah akan terpuji. Orang yang belajar sungguh-sungguh, ya, dia lihat ada yang S1, kemudian dia S2 lagi kan, ya S3 lagi kan, gitu ya. Ini belajar ini. Masa-masa kehinaan ini dalam rangka belajar. Tapi setelah lulus S3, apa orang-orang akan hormat kepadanya, orang-orang akan kagum kepadanya, orang-orang akan bertanya kepadanya. Dia akan menjadi tempat untuk bertanya, dia akan menjadi sumber air dalam bertanya. Kenapa? Karena dia merasakan hinanya belajar dalam masa mudanya tersebut. Ya, Masya Allah. Begitupun dalam bab agama, ya. Dalam agama ini yang paling penting justru, bukan hanya bab dunia. Bab agama ini, bab tentang thalabul ilmi dalam masalah syariah. Bab agama ini yang lebih penting. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang kebahagiaan kita di akhirat nanti, insya Allah. Yang semoga Allah muliakan, maka wala yutawahhamu, dan janganlah salah sangka, ya. Jangan salah sangka. Jangan salah. Mimma sabaqo, dengan penjelasan yang tadi itu, yang terdahulu tadi, tentang masa muda digunakan untuk belajar, begitu ya. Dan janganlah salah juga tentang apa yang telah dibahas. Annal kabir, bahwasanya orang tua la yata'allam, itu tidak perlu belajar, tidak belajar. Jadi jangan kita menyangka bahwa sudah tua mah tidak perlu lagi belajar. Ini salah. Salah besar. Orang yang menyangka orang yang sudah tua itu tidak perlu belajar, ini salah besar. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan, menuntut ilmu itu ada mulanya tapi tidak ada akhirnya. Artinya masa tua pun tetap dipakai untuk belajar, dan belajar. Ya, Masya Allah. Tapi yang paling penting belajar, yang paling diperhatikan adalah ketika masih muda. Ya. Bal haula'i ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Bahkan mereka itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu belajar di masa tua. Ya, jadi para sahabat mereka belajar di masa tua. Sebagaimana Abu Bakar, ya. Abu Bakar itu beliau masuk Islam ketika usia 38 tahun. Ya, 38 tahun. Artinya berarti awal mula beliau masuk Islam 38 tahun, berarti dia kosong. 0 dalam ilmu Islam, kan begitu ya. Tapi usia yang dari awal 38 itu beliau tuntut dengan sebaik-baiknya, maka beliau menjadi seorang mufti, ya, seorang menjadi khalifah, bahkan pemimpin di antara kaum muslimin setelah peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti bahwasanya orang tua pun tetap belajar. Umar bin Khattab usia 28 tahun beliau masuk Islam. Yang semoga Allah muliakan. Banyak di antara para ulama
yang mereka itu belajar di masa tua, seperti Abu Bakar Al-Qaffal. Abu Bakar si tukang apa nama tuh? Si tukang kunci, tukang gembok, Al-Qaffal. Kenapa ya? Karena profesinya tukang gembok. Selama itu beliau itu sampai usia 40 tahun tidak mengerti apa-apa. Baru ketika usia 40 tahun beliau belajar agama. Sampai di atas genteng beliau belajar nahu. Sampai orang-orang kaget, ini kenapa orang belajar di atas genteng teriak-teriak seperti itu. Belajar nahu, belajar bahasa Arab. Orang Arab pun perlu belajar bahasa Arab. Masya Allah. Tapi karena ketekunannya, beliau Al-Imam Al-Marwazi itu menjadi seorang imam. Dari mazhab Asy-Syafi'i. Masya Allah. Ya yang semoga Allah muliakan. Ya, ini ada juga yang menceritakan ilmu Al-Marwazi ini beliau belajar ketika 30 tahun ya, 30 tahun. Kemudian Al-Fudail bin Iyad ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, beliau ini adalah mantan perampok. Masya Allah. Masa mudanya dipakai untuk perampok, dipakai untuk ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau bertobat, kemudian beliau belajar agama, maka beliau menjadi seorang imam juga ya, menjadi seorang yang senantiasa berilmu besar ya, seorang ulama besar, masya Allah di masanya ya, masya Allah. Ya khafilah yang semoga Allah muliakan. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi ya, ini memang beliau itu terkenal belajar ketika di masa sangat-sangat muda ya, di awal mula. Jadi ketika masih kanak-kanak beliau belajar. Tapi beliau pernah belajar Al-Qiraah, diceritakan ya, belajar Qiraah. Itu belajar Qiraah usianya kurang lebih 80 tahun. Masya Allah. Yang semoga Allah muliakan. Begitu pula Ibnul Arabi. Begitu pula Al-Iz bin Abdissalam. Mereka belajar di masa tua. Artinya berarti belajar itu tidak mengenal saat, baik itu masa muda maupun masa tua. Akan tetapi ketika masa muda, maka inilah yang yang paling penting untuk kita perhatikan. Ya, ini. Zakarahul Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya cerita tentang para sahabat belajar di masa tua itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Ilmu ya, fi kitabil ilmi min sahihi, di dalam kitab sahihnya itu kata beliau, wa innama ya'suru ta'allumu fil kibar kama bayyanahu Al-Mawardi fi adabi dunya waddin. Dan sesungguhnya ya, belajar itu terasa sulit ketika masa tua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Ad-Dunya, Adabud Dunya Waddin. Itu kenapa? Likasroti syawagil, karena banyaknya kesibukan. Masya Allah, sibuk. Kalau belajar di masa tua, bentrok dengan mencari nafkah, ikhwah. Mencari apa? Nafkah. Bentrok dengan urusan istri, urusan anak-anak, urusan ini, urusan itu, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga akan sulit dalam belajar. Ada teman saya, beliau usianya 30 tahun lebih. Beliau ingin belajar bahasa Arab, semangatnya sangat besar. Beliau belajar bahasa Arab. Beliau gabung di Al-Imarat. Jam 7 sampai jam 12 ya. Akan tetapi baru 3 bulan beliau keluar. Kenapa? Karena banyak urusan yang ternyata harus diselesaikan dalam bab mencari nafkah, dalam bab untuk istri, anak-anak, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa lagi duduk di majelis ilmu seperti itu. Ya, Masya Allah. Padahal keinginannya sangat besar. Tapi karena banyak kesibukan, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran itu. Hafalan, orang-orang menghafalkan, dia tidak bisa menghafalkan. Kenapa ya? Karena sibuk dengan ini. Tidak bisa tiap hari dia menghafal. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan. Inilah penyebabnya orang belajar di masa tua sulit karena banyak kesibukan. Wa ghalabati al-qawati', dan juga banyak pemotong-pemotong ya, pemutus-pemutus, penghalang-penghalang. Ya, banyak penghalang. Ya, inilah rapatlah ya. Kemudian pertemuanlah,
kemudian inilah dan lain sebagainya, banyak penghalangnya. Watakasuril alaik, juga banyak apa ikatan-ikatannya, maksudnya banyak kaitan-kaitannya dengan yang lain, harus berhubungan dengan ini, harus berhubungan dengan itu, ada koneksi ini, koneksi itu, relasi ini, relasi itu, perlu ini, perlu itu, banyak perkara-perkara yang dia harus lakukan. Maka faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma. Barang siapa yang mampu untuk mencegahnya, untuk menolaknya, untuk melawannya, ya, melawan yang ada di dalam jiwanya, kemalasan dan lain sebagainya, kesibukan dan lain sebagainya, adrakal ilma, maka dia akan memperoleh ilmu, ya. Bismillah. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini faidahnya, ya, yang pertama, masa muda itu sesaat tidak akan terasa, akan segera berakhir. Sebagaimana tadi kata Imam Ahmad, masyabahtu syabab, ya, illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Masa muda itulah aku serupakan seperti yang ada di genggamanku atau yang ada di atas atau di ujung pakaianku, kemudian dia akan jatuh. Masa muda itu akan sesaat berlalu, ya, insyaallah. Maka kalau kita berada di masa muda, hendaklah kita menuntut ilmu, ya, di masa muda. Kenapa? Karena menuntut ilmu di masa muda ini akan terus selama melekat seperti ukiran yang selalu melekat di atas batu. Ya. Kemudian masa muda itu masa keemasan dalam belajar. Pikirannya masih cemerlang, kuat dalam tenaga dan pikiran. Belum banyak urusan dan kesibukan, sehingga seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya. Mumpung antum belum dipikirkan dengan istri, dengan suami, belum dipikirkan dengan anak-anak, belum dipikirkan dengan urusan itu, urusan ini. Kalau perempuan urusan dapur, perempuan urusan suami, perempuan urusan itu, urusan ini, laki-laki urusan nafkah, urusan itu, urusan. Sebelum antum sibuk dengan yang begitu, sibukkan dengan apa? Ilmu. Coba antum gabung, ya, di internet, majelis-majelis ilmu. Kalau antum mampu belajar, ya, di tempat-tempat khususnya yang belajar bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ini penting nih, antum pelajari. Karena ketika antum sudah bisa belajar bahasa Arab, insya Allah nanti antum bisa belajar sendiri, baca sendiri kitab-kitabnya seperti itu. Ini modal. Dan antum kalau sudah bisa belajar bahasa Arab, antum bisa belajar kepada para masyayikh. Sekarang banyak, ya, di internet, banyak di YouTube. Maka ini fokuslah antum untuk mempelajari bahasa Arab, ya, bagi yang ingin betul-betul mempelajari agama Islam ini, ya. Terus kemudian selanjutnya terakhir, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Ada awalnya, namun tidak ada akhirnya. Maka masa tua pun tetap harus terus belajar ilmu, ya. Tidak ada berhenti dalam belajar. Maka para masyayikh, para syekh-syekh yang kibar, ya, yang betul-betul ilmunya luas, mereka mengatakan ana talibul ilmi, saya adalah seorang talibul ilmi, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian disampaikan yang lainnya, ana talibul ilmi, saya hanyalah seorang penuntut ilmu, walaupun beliau itu adalah seorang syekh kabir, syekh besar yang hafal hadis, ya, bahkan 9 kitab hadis hafal begitu, ya, dan banyak hadis-hadis hafal dan lain sebagainya, ilmu-ilmu banyak dikuasai. Tapi mereka katakan ana talibul ilmi, saya hanyalah orang yang masih menuntut ilmu, ya. Yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, orang-orang yang semangat untuk terus belajar, khususnya antum yang masih muda, ya. Gunakan waktu yang emas ini, ya, agar antum meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya, baik itu dunia maupun akhirat, ya. Baik, yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Saya kembalikan kepada Akh Cadia untuk memandu acara selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustaz Ahmad Hafizahullah. Mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui video chat. Dan ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari pekan lalu. Mungkin langsung bacakan aja, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan dari pekan lalu. Mungkin yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya berkaitan dengan belajar fikih.
mengapa antara satu kitab dan kitab lainnya suka ada perbedaan pendapat padahal mereka dalam satu mazhab. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Pendapat mana yang harus kita pilih untuk ikuti, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, ya kafilah yang semoga Allah muliakan. Memang benar ya, di dalam bab fikih ini banyak hal yang ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan kalau antum belajar al-madkhal fil fikhi, belajar pengantar dalam belajar fikih, itu akan disebutkan al-asbab, penyebab-penyebab likhtilafil ulama, penyebab-penyebab berbeda pendapatnya di antara para ulama. Ya, salah satunya adalah tidak sampainya hadis yang sahih kepada ulama tersebut. Ya, tidak sampainya hadis yang sahih kepada ulama tersebut. Ya, kenapa? Ya, karena tidak seperti sekarang. Kalau sekarang yang namanya ilmu ya hadis itu seluruhnya ada kan begitu. Kita mau mencari apa dan bagaimana, insya Allah kita ada. Beribuan kitab itu tersedia saat ini. Tapi di zaman dahulu untuk mencari satu hadis saja harus berjalan panjang-panjang ya, harus berjalan jauh, harus menempuh ilmu yang sangat menempuh waktu yang sangat lama. Maka ada kalanya di antara mereka tidak mendapatkan ilmu sebagaimana didapatkan oleh yang lainnya. Kenapa ya? Karena tadi keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan pengetahuan, sehingga dia tidak mengetahui hadis-hadis yang lain. Ini salah satu faktor. Maka ketika dia tidak tahu ada hadis yang sahih dalam bab ini, dia berpegang kepada hadis yang lain gitu, yang bisa jadi itu yang lemah. Atau sama sekali mungkin dia tidak ada hadisnya, dia tidak dapatkan hadisnya. Akhirnya yang dijadikan adalah ijtihadnya, pendapatnya. Nah, maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, dari sinilah nanti akhirnya timbul ikhtilaf. Timbul khilaf, perbedaan di antara para ulama. Itu salah satunya. Ada lagi yang diantaranya lagi seseorang berbeda pendapat dengan yang lain, itu biasanya diantaranya adalah dengan cara istidlalnya. Dalilnya sama, tapi ternyata pengambilan intisari, pengambilan hukum dari dalil itu bisa berbeda. Ayat yang dipakainya sama, hadis yang dipakainya sama, tapi ternyata beda di dalam menafsirkan atau mensyarah atau di dalam menghukumi tentang hadis tersebut atau Quran tersebut. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu beda. Nah, ini pun akan terjadi khilaf di antara para ulama. Ya. Kemudian banyak hal yang menjadikan faktor para ulama berbeda pendapat. Hatta ya di dalam madhabnya sendiri. Hatta di dalam madhabnya sendiri yang sebagaimana tadi dijelaskan. Ya. Maka ketika kita mau belajar fikih, ya, maka belajarlah, kalau mau belajar fikih madhab, maka belajar kepada pendapat yang mu'tamad dalam madhab tersebut. Kalau kita belajar di dalam fikih Syafi'i, maka kita harus belajar yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i itu apa? Kitab apa? Ya. Kitab apa? Kemudian tahapannya seperti apa? Nah, itulah perlu kita pelajari kepada syekh, kepada ustadz, kepada guru yang tahu. Nih, kitab-kitab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini. Nih, kitab yang mu'tamad dalam mazhab Hambali ini. Ini, antum pelajari ini dulu yang awal. Antum pelajari ini. Nah, kalau bisa talaki. Kemudian antum bermulazamah, antum bersama dengan ustadz belajar atau dengan guru gitu ya, belajar ilmu tersebut. Ya, dibimbing sampai beres, sampai tamat. Ya, inilah cara belajar untuk mazhab. Ya, ataupun antum ketika belajar yang lainnya ya seperti antum langsung membaca kitab-kitab yang fikih dalil ya, disebut fikih dalil, fikih umum yang bukan mazhab ya. Artinya sebetulnya seluruhnya adalah dalil ya. Akan tetapi biasanya kalau fikih mazhab itu di awal mula belajar itu tidak disebutkan dalil-dalilnya. Hanya disebutkan kaul-kaul ulama yang mengarang kitab tersebut. Tapi itu kaul itu adalah berdasarkan dalil-dalil yang mereka dapatkan begitu ya. Jadi tidak langsung ngomong asal ngomong, asal tulis, tidak. Itu berdasarkan dalil. Akan tetapi tidak dicantumkan dalilnya. Nah, dalilnya itu ada di dalam kitab syarahnya, ada di dalam kitab penjelasan, di dalam penjelasan di dalam kitab yang ringkas tadi, ada penjelasannya di kitab yang lebih kompleks, ada tentunya pasti ya. Nah, maka sebetulnya
Fikih itu adalah fikih dalil, dua-duanya ada dalil. Cuman bedanya kalau fikih umum ya, itu betul-betul dijadikan patokan itu adalah mana dalilnya. Ini dalil seperti itu ya. Nah, kalau mau seperti itu ya lebih baik silahkan antum belajar fikih dalil. Nah, intinya adalah ketika ada khilaf ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memang mau bermadhab, ya kita ikuti dulu madhab seperti yang kita pelajari. Bagaimana madhab Syafi'i, itulah yang antum ikuti. Bagaimana dalam madhab Hambali, itulah yang antum ikuti di awal mula, kan begitu ya. Baru nanti setelah saat itu antum belajar dalil-dalilnya, begitu. Atau antum tidak belajar fikih madhab, langsung belajar fikih umum, maka antum langsung belajar dalilnya. Apa para ulama nih dalam bab ini? Nah, ketika ulama mengatakan begini, maka oh ini saya paham, maka saya ikuti ini. Itu pun tidak masalah ya. Artinya silahkan mau dalam madhab atau non madhab, antum pelajari ilmu itu ya. Ini salah satu di antara penyebab berbedanya pendapat antara para ulama satu dengan ulama yang lainnya. Banyak sebetulnya ya, akan tetapi tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang begitu banyaknya. Itu ada di dalam Al-Madkhal fi Ilmil Fiqh. Jadi pengantar dalam bab ilmu fikih ada insya Allah pelajarannya khusus ya, itu dibahas bagaimana awal mula fikih di zaman Nabi, fikih di zaman sahabat, fikih di zaman tabi'in. Nah, nanti bagaimana fuqaha Madinah, bagaimana para fuqaha di Basrah ya, di Irak, kemudian ada yang ahli ra'yu, ada ahlul asar, ahlul ra'yi. Nah, ini akan dipelajari dalam di dalam Al-Madkhal fil Fiqh. Pengantar dalam belajar fikih. Antum bisa tahu kalau antum belajar dalam bab tentang ini ya. Wallahu alam. Demikian mungkin ya, akhi. Barakallahu fikum. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana skala prioritas kita ketika dalam tahap menuntut ilmu, kemudian kita dibenturkan dengan kebaikan lainnya, Ustaz? Contohnya, kalau kehidupan mahasiswa mungkin sedang menuntut ilmu, kita ternyata juga ada berperan aktif untuk membantu dalam organisasi, Ustaz. Apakah kita harus mengorbankan waktu untuk menuntut ilmu atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, apapun kegiatannya itu, jikalau memang itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka tidak salah kita lakukan. Tidak salah kita laksanakan. Antum berorganisasi, ya bagus, silakan berorganisasi. Apalagi organisasinya organisasi dakwah. Organisasinya adalah organisasi yang dalam rangka menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam. Maka itu sangat-sangat penting. Kadang bagaimana nih ada berseberangan, satu sisi organisasi, satu sisi menuntut ilmu. Kalau yang saya pahami, kalau organisasi dakwah justru adalah yang dikedepankan itu ilmu. Misalnya rapat tentang bagaimana nanti akan ada kajian kan begitu ya. Rapat ini dan sebagainya, mau ada kegiatan-kegiatan yang bagian tentang ilmu kan begitu. Maka ketika kita rapat seperti itu adalah kebaikan. Kebaikan dalam rangka apa? Untuk ilmu juga kan begitu ya. Tidak ada tidak berseberangan gitu, justru akan beriringan. Maka kalau bisa, kalau memungkinkan, organisasinya organisasi dakwah. Tapi kalaupun tidak, misalnya antum ikut di organisasi umum, misalnya organisasi senat, organisasi himpunan dan lain sebagainya. Kemudian antum di sini harus ada talabul ilmi, satu sisi harus talabul ilmi, ternyata satu sisi rapat. Antum memutuskan kira-kira mana yang lebih baik. Mana yang kira-kira kebaikan yang untuk diri antum, kemudian juga untuk yang lainnya. Artinya gini, kalau misalnya di rapat itu ada kebaikan bagi yang lainnya di sana, maka silakan, nggak apa-apa rapat. Nah, nanti untuk yang ilmu tadi, belajar kajian tadi tertinggal, antum bertanya kepada yang lainnya, apa yang dipelajari, kemudian apa yang intisari yang sudah didapat, saya ingin tahu. Nah, itu seperti itu, dicari ilmunya. Kalau memang di sini perlu kita dalam rangka hadir begitu ya. Kalau tidak perlu hadir, ya kita menuntut ilmu. Nah, ketika sudah menuntut ilmu, kita tanya bagaimana hasil tadi, seperti apa, bagaimana seperti itu. Jadi intinya adalah
kegiatan itu kalaulah bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, maka tidak penting atau apa, tidak harus kita tinggalkan. Jadi intinya tadi yang sebagaimana pertemuan selanjutnya apa, pertemuan sebelumnya, taqdimul aham fal muhim, mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting, kan gitu ya. Apa yang terpenting? Ya untuk kehidupan kita, akhirat kita apa? Itu yang paling penting. Kemudian untuk dunia kita apa? Ya. Kalau bisa ada dua-duanya, dunia dan akhiratnya. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, akhirat dulu yang didahulukan karena inilah yang paling penting. Ya, maka ketika ada berbentrokan seperti itu, silahkan antum lebih tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kehidupan akhirat, kemudian nanti bermanfaat juga kehidupan dunia. Ya, kemudian ketika meninggalkan salah satu, antum jangan sampai salah satu tersebut betul-betul ditinggalkan, tapi digali, dicari apa yang kira-kira didapat ketika saya tidak ada, saya ingin belajar apa nih tadi rapatnya bagaimana atau tadi kajiannya seperti apa. Inilah orang yang betul-betul perhatian dengan kebaikan ya. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan adalah sebuah kebaikan dunia dan akhirat. Itu mungkin Pak. Wallahu alam. Nah, Ustaz. Mungkin untuk pertanyaannya cukup 2 aja Ustaz untuk malam hari ini karena nggak ada pertanyaan baru. Mungkin dari Ustaz ada kalimat penutup Ustaz. Ada apa? Mungkin ada apa? Ustaz ada kalimat. Mungkin ada kalimat penutup. Taib. Ya kafilah yang semoga Allah muliakan, ya kan akhwat ya, khususnya ya mudah-mudahan ini kayaknya para mahasiswa ya, semua mahasiswi. Antum di masa-masa keemasan sekarang belajar dengan benar begitu ya. Antum di kuliah semangat, antum di kuliah juga betul-betul belajar, antum juga di luar itu menuntut ilmu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk akhirat antum. Antum belajar bahasa Arab, nanti antum belajar fikih, antum belajar akidah untuk bagaimana kehidupan kita dalam bab agama ini benar gitu. Kenapa? Karena afan. Biasanya kalau sudah beres kuliah, antum berada di masa kerja, itu akan sulit thalabul ilmi. Bahkan mohon maaf, saya dulu ketika kuliah bersama-sama dengan teman-teman aktivis dakwah. Orang yang betul-betul dia itu aktif di dakwahnya. Dia bahkan ketua dalam bab apa? Dalam bab dakwah. Tapi ketika bekerja lupa, Allah musta'an, lupa. Padahal dia awalnya aktivis masjid. Tapi ketika di masa kerja ini meninggalkan hal yang demikian. Kenapa? Karena fokus dalam masalah dunia. Dalam masalah apa? Dunia. Ana banyak menemukan teman-teman kawan-kawan yang pegawai ini secara ini sukses. Dunianya sukses, Masya Allah. Tapi mereka banyak mengeluh, saya dulu hanyakal, karena apa? Hanyakal biasanya itu menyesal saya. Kenapa dulu masa muda tidak belajar bahasa Arab, saya tidak belajar ini, tidak belajar itu. Sehingga saya sekarang tidak tahu apa-apa begitu. Sehingga tahu hukum, saya punya usaha, tapi nggak ngerti ini seperti apa. Nah, ini ya muskilah kan, yang hal-hal yang demikian. Maka ikhwan yang semoga Allah muliakan, belajarlah antum di masa muda ini, sehingga antum di masa muda ini mendapatkan ilmu yang kelak bermanfaat di kemudian hari ya. Karena ketika kita sudah bekerja, sulit bagi kita untuk mengatur waktu menuntut ilmu. Sepanjang kita masih bisa saat ini, bersungguh-sungguhlah untuk terus memperoleh ilmu sampai mendapatkan ilmu tersebut ya. Semoga Allah mudahkan kita semua, Allah istiqomahkan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang dicatatnya sebagai orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya kafilah yang semoga Allah muliakan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, saya kembalikan kepada Sardia untuk menutup acara ini. Barakallahu fikum. Syukran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Saiful Ahmad hafizahullah. Mungkin untuk kajian malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian bersama Ustaz untuk minggu depan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan teman-teman semua. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.